Hai adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya Bang Lingga, Tentor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan mengenai semantik. Kalau kita pernah belajar semantik atau makna satu, maka ini lanjutannya tentang semantik 2 atau perubahan makna. Nah, di perubahan makna itu artinya ketika kita ucapkan satu kata, dia memiliki hubungan apa dengan kata yang lain, maka itu disebut namanya perubahan makna. Nah, di semantik 2 ini saya kategorikan dia menjadi 6 bagian. Yang pertama ada disebut dia spesialisasi. Kalau dikatakan spesialisasi, itu artinya perubahan makna dulu dianggap sebagai hal yang umum, maka sekarang dianggap sebagai hal yang khusus. Contohnya, seseorang walaupun tidak menempuh pendidikan, tetapi ketika dia menghasilkan suatu karya, maka itu disebutkan dia sebagai seorang sarjanawan. Tetapi sekarang, walaupun dia sudah menghasilkan suatu karya tetapi tidak menempuh pendidikan, maka dia bukan dikategorikan sebagai sarjanawan, tetapi tetap dikatakan sebagai seorang penemu. Itu disebut namanya spesialisasi. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, kata madrasah atau pendeta. Dulu dianggap madrasah itu tempat orang menempuh pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Tetapi kalau sekarang madrasah itu dikategorikan lebih kepada satu agama tertentu. Nah, contohnya yang lain, pendeta. Dulu pendeta dianggap bagi orang yang sudah hafal atau mengetahui isi-isi Alkitab, maka sekarang untuk menempuh namanya pendeta itu sudah ada pendidikannya. Itu disebut namanya spesialisasi. Yang kedua, ada disebut generalisasi. Generalisasi itu artinya adalah dulu dianggap khusus, sekarang sudah menjadi umum. Contohnya, dulu kamu ucapkan kata bapak itu hanya untuk orang tua kamu laki-laki. Sekarang kata bapak tidak perlu hanya untuk orang tua kamu laki-laki, tetapi yang kamu anggap dia sebagai orang yang menyandang kata bapak, itu disebut namanya generalisasi. Banyak lagi contoh-contoh yang lain gitu. Yang berikutnya ada peorasi. Peorasi ini adalah perubahan makna yang dulu dianggap bagus atau lumrah, sekarang sudah mengalami penurunan makna atau buruk. Contohnya, kata bunting, laki, bini itu berasal dari bahasa Betawi yang sering diucapkan. Tetapi sekarang kata-kata itu sudah mengalami perubahan makna seiring berlangsungnya waktu. Kata bunting itu lebih kepada binatang, tidak kepada manusia. Maka masuklah namanya ameliorasi. Ameliorasi itu perbaikan makna yang ada kepada peorasi. Kalau dia peorasi bunting itu menjadi buruk, lebih diutamakan kepada binatang, maka ameliorasi memperbaiki kata bunting itu menjadi hamil kepada manusia. Begitu juga dengan kata bini. Bini itu lebih kepada istri ameliorasinya. Kalau dia laki, itu peorasi diperbaiki maknanya kepada ameliorasi menjadi suami. Jadi kalau disebutkan peorasi, dia bersandankan dengan ameliorasi. Maksudnya bersandankan apa? Berdekatan maknanya, begitu. Nah, contohnya yang lain, ada disebutkan dia perubahan makna asosiasi. Asosiasi ini dia berubah maknanya karena persamaan sifat. Contohnya, ada kata tikar, ada kata amplop, dan ada kata catut. Kata amplop itu umumnya digunakan untuk mengirimkan surat atau menyampaikan sesuatu yang berisikan dia pakai lem. Tetapi sekarang amplop itu bisa berubah maknanya seiring pemakaian sifatnya. Maka dia bisa menjadi suap atau sesuatu yang dia itu tidak di dalam bentuk resmi. Itu disebutkan asosiasi. Contohnya yang lain apa? Tikar. Tikar itu alas tempat duduk, tetapi sekarang dia sudah mengalami perubahan makna karena seiring pemakaian sifatnya. Maka ada yang disebut namanya gulung tikar. Gulung tikar itu bukan berarti alas tempat duduk digulung, tetapi dia artinya adalah bangkrut. Sering dipakai untuk sesuatu yang bersifat usaha atau bisnis. Nah, yang berikutnya, yang terakhir dari perubahan makna ada disebut namanya sinestesia. Sinestesia ini adalah perubahan makna karena persamaan indera atau pertukaran dua indera begitu. Nah, sinestesia ini sekali lagi saya ulangi, disebutkan dia perubahan makna karena pertukaran dua indera, bukan persamaan sifat. Nah, kalau dikatakan dia pertukaran dua indera, contohnya
ada indera tubuh manusia itu terdiri dari 5. Kalau kita ucapkan kata pedas, itu umumnya disebutkan ke dalam indera pengecap. Tetapi kalau disebutkan dia, contohnya kata-katamu sangat pedas, itu artinya dia sudah berubah, bukan lagi pengecap tetapi indera pendengaran. Itu disebutkan sinestesia. Contohnya yang lain apa? Tajam, manis, atau dia yang mengandung indera-indera ketika diucapkan kepada kata yang lain berubah maknanya, maka itu disebutkan namanya sinestesia. Sekian materi kita kali ini untuk melengkapi semantik 1 dan semantik 2. Maka inilah saja materi tentang semantik. Sekian dan terima kasih.